Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu, insyaallah jamaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melakukan manasik ya. Manasik ini pelatihan ya. Yaitu manasik umrah. Kita akan mempelajari tata cara ibadah umroh. Sebelumnya ya, saya ingin sampaikan teknis kita nanti berangkat ya. Jadi insya Allah kita berangkat 4 September ya, 4 September 4 September sekitar pukul 11 gitu ya, 11 pagi. Nah, nanti diinfokan lagi ya. Nanti insya Allah kita sampai di Jeddah kita di Jeddah, karena penerbangan sekarang ini Lion ini nggak masuk Madinah dia ya. Jadi karena dari Jeddah ke Mekah jaraknya dekat ya, cuman 1 jam. Jadi kita nanti umrohnya masuk Mekah dulu Pak. Jadi beda dengan yang lalu ya. Kita masuk Madinah dulu, baru ke Mekah. Kalau ini dibalik, kita akan ke Mekah dahulu ya. Jadi karena kita masuk Mekah dahulu, kita langsung umroh ya. Kita langsung umroh. Jadi kita nanti berangkat ya. Dari Kuala Namu kita udah pakaian ihram. Ya. Nah, jadi bagi yang laki-laki ya tetap aja pakai celana dalam ya. Cuman memang kalau seandainya karena nanti mikotnya itu nanti pas di atas pesawat itu. Ya, nanti ada satu wilayah namanya Yalamlam. Nah, nanti oleh pilotnya nanti diumumkan. Bapak Ibu. Ya, nanti saya kasih tahu lagi ya. Kita sudah sampai di Yalamlam. Bagi yang berniat untuk melaksanakan umroh, silakan pasang niat di tempat ini. Nanti diumumkan tuh sama pilotnya. Jadi kalau udah niat itu kan harus nggak boleh pakai celana dalam. Nah, jadi pas di tempat itu dibuka lah ya, dibuka baru niat. Memang kali ini agak repot dikit ya kan. Jadi nanti sudah pakai ihram ya, kemudian nanti kita niat di Yalamlam. Walaupun menurut fatwa ulama yang terbaru ya, fatwa ulama Saudi, boleh ambil mikotnya di Jeddah ya, di Jeddah. Jadi kalaupun seandainya nanti terlupa atau apa, nggak apa-apa, nanti di Jeddah aja apanya. Kalau dia yang lupa kan nanti di Jeddah aja ganti pakai ihramnya ya. Kemudian kita nanti di Mekah dari tanggal 4 sampai tanggal 10 ya. Nama kita enak kan, 10. Baru nanti dari tanggal 10 kita baru berangkat menuju ke Madinah ya, ke Madinah. Jadi kita tiba di sini tanggal 15. Enggak, sebenarnya kemarin kan ada 2 alternatif, 12 atau 13 ya kan. Cuman 12 ini pun hampir full 13. Nah, jadi karena 13 nambah kan,
Kan kemarin ada yang saya kasih tahu. Berarti kan kalau sampai ke kita tanggal 15 berarti sudah sampai. Enggak lah. Kita bilang kan 4. 4. 4 udah dihitung tuh. 4, 5, 4. Bilang kan 15 kan? Dia 12 hari. Tanggal 4 itu. 4. Memang dari paketnya itu gitu orang tuh perhitungannya. Jadi kemarin kalau dia 13, saya bilang jemaahnya harus nambah, tapi akhirnya Bapak Ibu nggak perlu nambah, ya karena kita nggak jadi 13. Tapi 12 ini pun dia nggak kosong, artinya kita agak udah hampir 13 juga, ya karena kita apa namanya keberangkatannya itu dia tanggal 15-nya itu jam 12 malam. Tapi udah siap-siap itu kalau udah mau berangkat malam. Nah, kita dari sore udah gerak karena nanti kan di Jeddah ada lagi mau jalan-jalan kan. Ya, pasar Balan kan. Jadi jadi sholat sunnah ihram di rumah ya. Jadi berangkat. Jadi Bapak Ibu berangkat itu sudah mandi ihram. Niatnya sengaja aku mandi ihram karena Allah Ta'ala. Tata cara mandinya sama seperti mandi janabah. Ya, ada juga pendapat nggak harus mandi janabah, pokoknya mandi sudah. Nah, tapi dia mandi janabah aja lah kan. Jadi tata caranya basah semua, harus basah. Di rumah juga. Di rumah ya. Jadi mandi atau salat sunnah ihram boleh dari rumah. Dari kita berangkat sebelum ke airport pun boleh kita mandi, dan larangan ketika ihram belum berlaku. Jadi Ibu belum berlaku. Jadi nanti berlakunya pas di tempat mikot. Ya di Yalamlam itulah. Setelah Yalamlam itu baru nanti berlaku dia. Kalau di airport belum, makanya boleh masih pakai celana dalam. Udah berlaku. Nggak boleh kalau ya. Jadi intinya kalau udah pasang niat udah berlaku, tapi kalau mandi belum, karena dia belum niat. Mandi dan sholat sunat juga belum. Sholat sunat juga belum, ya. Jadi setelah sholat sunat ya nggak apa-apa, masih bebas. Pakai baju biasa pun nggak apa-apa. Jadi ya nanti keberlakuannya nanti larangan ya itu setelah niat. Kalau dia mandi dan sholat belum niat itu, jadi masih bebas. Pas sudah niat itu baru dia nggak boleh lagi potong kuku, potong rambut ya, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, kemudian nggak boleh pakai tutup kepala yang laki-laki ya. Jadi kita kan dari rumah itu udah mandi pakai sabun, kita wangian, pakai sabun, jadi nggak boleh. Jadi gini, umroh itu setelah niat nggak boleh pakai wangian, tapi ya atau nggak boleh potong kuku ya, rapikan rambut nggak boleh, potong ketiak, bulu ketiak nggak boleh. Tapi sebelum niat itu malah disunahkan. Jadi nggak, kalau kira-kira wangi-wangiannya lengkap kali nggak hilang-hilang nggak boleh. Tapi artinya iya. Cuman dia misalnya potong kuku, rapikan semua kumis-kumis ya, rambut, bulu ketiak dicabut itu sebelum umroh, sebelum niat itu malah disunahkan. Karena Rasulullah mengatakan, anggaplah bahwa ketika kita mau melaksanakan umroh itu kita memberikan penampilan kita yang terbaik. Jadi kita penampilan kita yang terbaik. Tapi setelah niat nggak boleh lagi
nggak boleh potong kuku, nggak boleh rapi-rapikan kumis, ya nggak boleh. Tapi kalau sebelumnya malah sunnah, ya sunnah kita rapi, kita mandi yang paling bersih kan, kita rapikan. Jadi kalau seandainya melanggar, ya nanti misalnya sesudah niat tiba-tiba dia terlupa potong kuku dan sebagainya, dia melanggar. Yang laki-laki yang sering ini nggak sengaja dia ditutupnya kepalanya, nggak boleh, ya. Atau dia memakai pakaian berjahit atau nanti kainnya itu ditutupkannya gini, nggak boleh. Walaupun panas ya udah nggak usah ditutup. Kalau melanggar itu bagaimana umrohnya? Umrohnya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Ya, enggak, kalau dia umroh, dia damnya hanya memberi makan 10 orang miskin. Kalau yang haji, damnya 1 ekor kambing. Jadi dam ini bertingkat ya. Jadi dam ini bertingkat. Dam yang paling berat itu memotong 1 ekor onta. Itu kesalahan apa? Kesalahan ketika dalam keadaan ihram, suami istri melakukan hubungan suami istri. Jadi selama dalam keadaan ihram tidak boleh melakukan, ya, sampai tahallul. Apa tahallul? Potong rambut, ya. Sebelum tahallul itu nggak boleh. Suami istri, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri, damnya itu 1 ekor onta. 1 ekor onta itu harganya 40 juta, Bu. 40 juta. Sanggup Ibu nggak? Ya kan? Jadi, waduh, ya kan? Jadi nggak boleh ya. Makanya dam itu bertingkat ya. Tapi kalau haji, kesalahan di dalam haji, damnya 1 ekor kambing. Nanti kalau kita yang umroh ini memberi makan 10 orang miskin. Jadi caranya, kita beri makan 10 orang miskin. Kita di sana udah tahu kita siapa yang miskin. Ya. Jadi gini nanti. Iya. Betul. Jadi gini. Dia kan kita taksir makan 1 orang itu, ya, itu kalau rata-rata di sini kan misalnya 10.000, 12.000 ya. Di sana itu 10 rial. Ya, sekali makan tuh rata-ratanya 10. Jadi ya kalau dikalikan rupiah jadi 40.000 lah. Ya, 42.000 sekarang udah 4.200. Jadi kalau dia misalnya 10 rial, berarti 10 orang 100 rial. Lalu kayak mana kita bagi-bagikannya? Boleh kita buat 10 rial jadi 10, atau kita jadikan tukaran 5 rial kali 20. Kemudian ketika kita ke masjid, itu kan selalu ada yang minta-minta itu. Nyapu-nyapu, salamkan aja, kasih 5 rial, 5 rial, 5 rial. Atau 10 rial, 10 rial. 2 rial, 2 rial pun nggak apa-apa. 2 rial, 2 rial. Jadi sampai dia totalnya jumlahnya 100 rial. Ya, sampai taksiran 100 rial. Nah, kalau bisa jangan sampai kita melakukan kesalahan lah ya, bayar dam. Tapi kalaupun memang kita misalnya mau sedekah 1 rial itu bagus juga. Ya, walaupun bukan dam, kasih yang tukang-tukang sapu itu kan. Karena dia memang di sana kalau di Medina 1 kali kita memberikan kebaikan itu gandanya dilipat gandakan 1000 kali. Ya, 1000 kali. Jadi dibandingkan di tanah kita, tanah halal ini, di sana itu 1000 kali. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, kata Rasulullah 100 kali dari masjidku ini. Artinya dia menggambarkan, jadi kalau di Madinah, kebaikan itu bukan Madinah keseluruhan, hanya masjid itu aja. Tapi kalau tanah haram Mekah, semua tanah haram.
semua tanah haram. Jadi kalau ibu sholat di tanah haram, walaupun nggak di Masjidil Haram, itu dilipat gandakan 100.000 kali. Karena kata Rasulullah, ibadah di Masjidil Haram tuh 100 kali lebih baik dari masjidku ini. Ada Masjid Nabawi itu. Jadi yang 1000 kali itu kelipatannya hanya di Masjid Nabawi. Kalau dia sholat di hotel, ya nggak 1000 kali. Makanya selama di Madinah usahakan sholatnya di Masjid Nabawi. Ya, kalau di Masjidil Haram, walaupun nggak di hotel, ya itu dikelipat gandakan 100.000 kali. Lalu di Masjidil Haram dilipat gandakan lagi. Kalau dia berjemaah kan dilipat gandakan jadi 27 kali derajat lebih utama. 27 kali 100.000 lagi. Jadi dam itu seperti itu ya. Jadi dia umroh ini dia pembagiannya terbagi 3. Ya, ada rukunnya, rukun umroh, ada wajib umroh, ada sunnah umroh. Ya, rukun umroh cuma 4. Ya, apa yang dimaksud rukun umroh? Rukun itu adalah suatu perkara yang mesti dikerjakan. Kalau ditinggalkan, maka batallah umrohnya. Jadi artinya batal umrohnya. Kalau wajib, suatu yang mesti dikerjakan, kalau ditinggalkan berdosa. Ya. Tapi kalau dia rukun, jadi rukun di dalam definisi umroh berbeda dengan definisi ibadah yang lain. Hanya khusus di umroh dan haji. Ya. Khusus umroh dan haji dibedakan definisi rukun dan wajib. Tetapi di luar itu, kata Imam Syafi'i, ma huwa rukun adalah wajib. Wajib adalah rukun. Rukun adalah fardu atau rukun adalah wajib. Illa haji dan umroh. Jadi dibedakan. Kalau dia di umroh atau haji, rukun itu adalah sesuatu yang mesti dikerjakan. Kalau ditinggalkan batal ibadah itu, ibadah umrohnya. Kalau wajib umroh, sesuatu yang mesti dikerjakan, kalau ditinggalkan umrohnya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Ya. Jadi beda ya antara rukun umroh dan wajib umroh. Kalau wajib, sesuatu yang mesti dikerjakan, kalau ditinggalkan umrohnya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Ya. Damnya tadi seperti penjelasan tadi ya, kalau umroh damnya itu memberi makan 10 fakir miskin. Apa aja rukun umroh itu? Rukun umroh cuma 4. Pertama, niat di mikot. Ya. Jadi niatnya harus di mikot. Ya. Jadi beda dia dengan ibadah lain. Kalau sholat, di mana kita mau sholat, di situ kita niat. Kalau umroh, kita harus pergi dulu ke tempat mikot. Ya. Di situ baru kita. Nggak bisa kita di situ mau umroh. Ini aku nih lagi di depan Ka'bah nih. Udahlah pasang niat aku umroh. Terus langsung tawaf. Saya nggak sah. Niatnya harus keluar dulu. Dia harus pergi ke mikot. Kalau mikot orang Indonesia, Malaysia, ya, atau Filipina yang sebelah sinilah, dia mikotnya di Yalamlam. Di Yalamlam itu letaknya itulah di atas pesawat nanti. Jadi nanti kalau kita terbang, misalnya inilah daerah Yalamlam. Nanti di sini sejajar ini diumumkan sama pilotnya itu. Kita sudah berada di Yalamlam. Bagi yang niat umroh, silakan berniat. Kalau dia orang Medina, mikotnya di Bir Ali namanya Mamo. Kita dulu di Bir Ali ya kan. Kalau dari Madinah itu mikotnya namanya Bir Ali. Kalau dia dari Syria, Palestina, dari Jordan, itu tempat mikotnya namanya Juhfa. Ya. Juhfa. Kalau dari Irak ya atau Iran, daerah Persia sana, itu tempat mikotnya namanya Qornul Manazil. Lalu yang kita nanti di Mekah,
orang Mekah ya, nanti kalau kita sudah lebih 3 hari tinggal, berarti kita kan udah mukimin. Ya, yang dikatakan keadaan manusia ini kan 2. Orang berhijrah, muhajirin, atau mukim. Ya. Nah, jadi kalau yang kurang dari 3 hari di tempat itu, ya misalnya kita mendatangi suatu tempat sebelum 3 hari, ya kita masih dikatakan orang yang sedang musafir, ya, sedang musafir. Jadi selama sebelum 3 hari itu kita boleh menjamak-jamak sholat, ya, karena kita dalam keadaan musafir. Kalau kita di tempat itu sudah sampai 3 hari, kita udah mukimin, udah orang tempatan kita. Jadi begitu juga nanti kita di Mekah, kita sudah berada di Mekah, ya, kita nanti mikotnya orang Mekah lah. Di mana mikotnya? Di Tan'im. Ya, jadi mikotnya orang Mekah itu di Tan'im. Kita dulu pernah sempat ke Tan'im, Pak ya, atau ke Ji'rona. Ya. Hudaybiyah, ya, bisa di Hudaybiyah juga, bisa di Ji'rona, atau bisa juga di Tan'im. Tan'im yang dekat cuman 7 kilo dari Masjidil Haram, ya. Jadi niat yang rukun yang pertama tuh niat, ya, ini mesti, ya, niat umroh. Niatnya boleh bahasa Indonesia, ya, sengaja aku melaksanakan umroh. Kalau misalnya mau pendek aja, sengaja aku melaksanakan umroh karena Allah Ta'ala, sah. Atau kalau mau yang lengkap lagi, sengaja aku melaksanakan umroh dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala, boleh. Atau kalau dia mau bahasa Arab, ya, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu lillahi ta'ala, ya, labbaik Allahumma. Tapi bahasa Indonesia aja, ya, bahasa Indonesia. Sengaja aku umroh karena Allah Ta'ala, sudah sah, ya. Jadi kalau dia sudah niat gitu, tiba-tiba udah diucapkannya, sengaja aku, ini dia di mikot, terus dia sudah terucapkannya, sengaja aku umroh karena Allah Ta'ala, udah langsung udah terhitung niat, maka larangan-larangan itu udah berlaku, ya, maka dijagalah larangan-larangan itu. Kalau dia melanggar, dia umrohnya tetap sah, tapi dia harus membayar dam, ya. Jadi, dan niat itu nggak bisa dibatalkan. Jadi niat yang nggak bisa dibatalkan itu adalah niat umroh. Seandainya tiba-tiba terhalang, misalnya dia pas sudah niat kecelakaan, ya, atau dia sesuatu hal, dia jatuh sakit dan sebagainya, atau dia haid, ya, dia haid, maka dia nggak boleh membatalkan niatnya sampai dia sudah layak, kan, udah misalnya dia yang kecelakaan sudah sembuh, ya. Jadi kalau dia yang kecelakaan, kalau dia udah niat umroh, udah dia masih dalam keadaan ihram terus tuh, sekalipun di rumah sakit. Jadi dia tetap dalam keadaan ihram. Sembuh dia harus sempurnakan umrohnya. Dia harus tawaf, sa'i, tahallul. Begitu juga yang haid. Kalau dia sampai bersih, baru dia kerjakan. Makanya bagi yang perempuan nanti niatnya bersyarat, ya, baru kecuali yang bersyarat boleh. Apa bersyaratnya? Misalnya seperti ini niatnya, sengaja aku umroh karena Allah Ta'ala, dan sekiranya aku nanti haid, maka aku membatalkan niatku, maka boleh. Jadi dia kalau dia niat batal, ya. Lalu yang kedua, apakah boleh bagi yang perempuan niat umroh ketika dalam keadaan haid? Boleh, ya, boleh, ya. Jadi kalau misalnya yang bagi yang sedang haid nih, pas berangkat dia haid tiba-tiba, udah haid atau udah berjalan 2 hari atau udah 3 hari, udah dia niat aja umroh, dia niat umroh. Jadi dia kayak mana? Dia nggak mandi ihram,
atau dia nggak sholat sunnah ihram nggak apa-apa, karena itu kan sunnah. Tapi dia itu mana dia tahu, tapi dia sedang haid. Itulah dia. Jadi dia niat, sudah. Setelah niat, dia belum bisa ngerjain. Ditunggunya sampai dia bersih. Setelah dia bersih, barulah dia tawaf, dia mandi, dia tawaf, sa'i, tahan dulu. Karena ini langsung ke Jeddah terus ya kan Ustaz. Kalau mamanya dia ke Medina kan belum lama umroh itu. Iya. Setelah itu lalu dia akan solusi. Atau sering juga kadang-kadang gini, pas di Medina dapat dia. Yang aja laksana nanti ya kan Ustaz. Makanya yang perempuan nanti ada itu obatnya ke dokter, bisa Ada obatnya. dilambatkan dia, ya. Kalau nggak tua-tua kamu Ya kan? Jadi nanti, jadi itu ya. Sampai niat ada yang mau ditanyakan tentang niat? Ada ya. Kita lanjut. Rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah tawaf. Ya. Rukun yang kedua adalah tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan dalam keadaan berwudu. Jadi tawaf itu kalau nggak ada wudu nggak sah. Jadi dia seperti dalam keadaan sholat. jadi Ustaz kan nanti kita nggak berangkat biasa sholat kan kita batal pas ke tawafnya di mana wudhunya di sana. Nah, di sana. Di masjid itu kan ada toilet, ya. Kalau hanya mau ambil wudhu aja di dalam masjid itu ada tempat wudhu, pakai air zam-zam. Tapi Ustaz gini Ustaz tanya lagi ya Ustaz, betul nggak apa-apa. Ini kan berangkat nih, kita udah punya umroh, udah apa? Batal wudhu atau buat. Kita apakah singgah lagi di hotel atau langsung kita? Langsung aja. Nah kalau balik lagi kalau nggak usah lah, langsung kita ambil wudhu aja. Orang kita cerai-cerai kecil-kecil itu. Oh enggak, oh ini nanti. Oh kita ke hotel dulu lah. Jadi di hotel kembali itu bisa. Ya ke hotel kita masuk kamar dulu. Kalau ini nanti kita ya ke hotel dulu nyaman-nyaman, ya ke makan dulu. Ini Ustaz kejadian kami saya dulu waktu haji kan. Ya kayak Ustaz bilang tadi kami lama badannya. Ya, sampai di Jeddah dan bapak-bapak ini kembali apa lagi dia duduk pakai apa ini dan kami nggak nginap di ini nggak langsung ke Mekah, maksudnya ke hotel gitu sampai nanti semua apa lagi baru Ya sama lah. Kita pun gitu. Kita nanti ke hotel dulu, terus dibagikan kunci, masuk kamar dulu kan, semua beresin, ya. Kemudian yang kakak kan nanti beda tuh kan, nanti saya beresin dulu hotelnya itu. Ya pokoknya kalian aja dulu, nanti koper-kopernya dan sebagainya saya yang handle. Nah, pokoknya udah nyaman, udah enak-enak. Kemudian nanti kalau yang nggak sanggup mau didorong, ya kan, bilang aja. Nah nanti kita carikan ya kan, yang orang upahannya itu yang mau dorong. Bang Rudi nanti dorong aja. Jadi dia enak, jadi dia tinggal duduk aja. Ya. Dan enak kan, didorong kan enak. Saya dulu kan pernah lah. Jadi saya dulu selama pas sekolah di Mekah, saya ambil dorongan juga, ya, ya lumayan kan, upahan kan untuk kita kan. Ya dia adalah ibu-ibu orang Malaysia Encik ini. Ya kan. Kemarin kita waktu sama Ustaz itu di hotel kita ada buku kan dorong kok dibawa ke tempat hotel kita itu anaknya didorong kan dorong. Kalau dia yang kita upah itu dia lah yang nyiapin, kita terima bersih. Nanti kita dijemputnya di kamar. Selesai nanti diantarkannya lagi ke kamar. Pokoknya dia yang nyiapin, dia sendiri. Ya. Jadi sekali bisa berdua. Jadi itu yang saya ceritakan, Cik ini kan. Dia
saya taklah umroh katanya kan, datang anaknya. Udah, mak, nanti biar mak kan susah jalan. Nanti didorong aja biar saya siapkan dorong. Udahlah taklah katanya kan. Dia mungkin keberatan ini nanti ini kan. Rupanya akhirnya didorong lah dia. Saya yang dorong. Selesai dia didorong ya kan. Tiba-tiba hampir tiap hari maknya minta mau umroh. Ya kan? Jadi mak katanya kemarin iya, rupanya keenaan dia didorong ya kan. Datang anak ya bilang ya, mak mau tiap hari mau umroh. Ya, itu biayanya bukan murah. Mau tiap hari pula dia umroh. Enak dia didorong-dorong kayak anak-anak kan. Dorong ya kan. Saya Jakarta kemarin juga lah, saya malu dorong. Udah, dia dorong, anak Sukri dorong. Sukri yang di awal. Oh, Suaminya. Bang Sukri. Ya, kami kan pergi ke Bandung, Cikoli. Disediakan, sekarang kita bawa itu Jakarta lagi. Enggak lama ibu bilang ibu bisa jalan, kasihan kalau ibu lama ibu jalan orang dia aman gitu. Ya kasihan ya kadang-kadang kalau belum sakit kali tuh, tapi jalan lambat gitu. Terus sakit, ya lagi baru pulang. Batu nanti dulu ya. Fisik Pak Sumbang udah bongkok nih. Iya. 40 tahun bongkok. Kuat ya Pak. Jalan. Jalan. Oh, tapi pas umroh dia didorong. Didorong. Jadi masya Allah anaknya itu kan Kak Yuli itu disiapkannya. Padahal kan boleh katakan bukan orang berada kan. Jadi ayah sama maknya disiapinya dorong. Sholat aja jalan. Tapi dia tetap 5 waktu kan rajin kan. Kecuali pasti kumpul sering duduk di kamar aja bawa itu. Ya. Nggak usah, baju yang batik simpen. Dia pentingnya seragam ini nanti pas jalan-jalan. Putih aja. Iya, karena gini, kita kan mau langsung umroh. Kita langsung umroh. Langsung baju umrohnya lah, pakaian ihram terus. Langsung aja. Baru pakai batik. Nanti laginya batiknya itu penting ya kan. Kalau misalnya kan nanti misalnya ke Kuba atau ke tempat-tempat Uhud, kan rame itu nanti. Jadi nanti yang kami, yang koordinatornya kan, baju itu membantu kerja kami. Jadi, ini jemaah kita ini. Kemudian nanti kan yang agak-agak tua kayak ibu, nanti kan saya siapkan orang-orang yang menemaninya, layak lah menemaninya. Karena kalau nggak nanti kan susah, hilang. Ibu kemarin ada pernah hilang juga ya? Enggak ya? Pernah hilang. Di Mipot, di Alun, habis udah baca Yasin gitu ya kan. Nampak dia, orangnya waran. Yang itu polisi katanya. Oh iya. Sore kita orang Palembang. Masih kok kalau ada dosen aja. Oh iya, yang sama bareng orang Palembang ya. Iya, sama Palembang, kamu tahu kan. Iya. 2017. Iya dulu. Polisi ya kan. Jadi nanti ya disiap apalah yang handle dan sebagainya. Kemarin alhamdulillah ibu satu kamar dulu sama Kak Yuli ya. Anaknya Pak Sukumbang ya kan. Dia jago.
dia beli obat Oh, itu ya hilang ya. iya. Jadi- Tapi kan di rumah anaknya ini dia kan itu semua cinta apa semua ragu semua. Tapi bilang anaknya bapak nggak usah takut, nanti kan harus beres. Semua beres. Ini tuh kalau ada polisi. Jadi jadi kan di sana itu ya jangan kita nganggap mau bahwa di sana itu orangnya malaikat semua ya. Jangan anggap malaikat semua. Maling pun banyak ya. Jadi Orang anak-anak orang kafir yang di desa-desa itu seperti apa? saya pernah lagi ini orang Bandar Selamat ini lah Gang Jawa pernah. Kita kan dulu dia umroh kan. Ibu itu ini untuk pengalaman ya. Kan nanti kan tasnya tenteng. Ibu kalau jalan posisikan tasnya di depan ya. Ya. Jangan di belakang. Nah, inilah kejadian. Ibu ini dia kan suka mau beli-beli. Oh, ini berapa nih? Gini, tasnya di belakang. Rupanya belakang udah ada yang buka resletingnya. Ambil. Jadi pas tiba-tiba dia sadar dibukanya, loh, uang saya hilang. Hampir 1.000 rial tau nggak? Bukan sembarang tuh, bukan sedikit, 1.000 rial yang hilang. Jadi akhirnya ibu tuh nggak punya uang lagi. Jadi saya umumkan, alhamdulillah jemaah-jemaah itu nyumbang-nyumbang. Hampir 1.000 juga kali ya itu. Nah, dapat lagi dia. Nah, dari sumbangan-sumbangan jemaah itu kan. Kalau nggak dia nggak punya duit lagi, sepeser pun. Nah, itu saya bilang juga, kalau mau jalan ya jalan, bawa uang sekedarnya, ya jangan semuanya dibawa. Jadi itu tas tenteng itu jangan posisi di belakang ya, ini penting ya, karena di sana banyak malingnya. Nah, ibu-ibu juga pakai biasanya, maaf cakap ya, orang India itu, ya orang-orang India itu kalau yang dia yang pakai hijab hitam itu, nanti dia maling. Oke, kemudian ya yang kedua tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah, ya mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau saya ibaratkan ya, inilah kota ini ya. Nih, ibu, misalnya inilah kota ini ya. Jadi dia Ka'bah itu kan seperti ini kota. Dia kan ada 4 sisinya, 1, 2, 3, 4, ya. Jadi ini nanti posisi di sini, ini biasanya di sini nih, kalau ini misalnya Ka'bah ya, di sini nanti ada makom Ibrahim. Ya. Nah, baru di sini Hijr Ismail. Ya. Sudut ini namanya rukun Irak. Kenapa dikatakan rukun Irak? Karena kalau kita tarik garis lurus ke sana ke Irak. Ya. Kemudian sudut yang ini namanya rukun Syam. Syam ya. Karena kalau kita tarik garis lurus ke sana, ini ke Syam. Ya, Syam itu apa? Syam itu kalau sekarang terbagi 3 negara ya. Jordan, Lebanon, Syria, Palestina salah satunya. Palestina itu masih Syam ya. Nah, jadi ini namanya rukun Syam karena dia kalau ditarik ke Syam. Kemudian sebelah sini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani. Ya. Kemudian yang sebelah sini rukun Hajarul Aswad. Nah, jadi kalau tawaf kita harus sejajar ya dengan rukun Hajarul Aswad. Jadi dari sini kita niat. Dari sini startnya. Biasanya nanti di sini ditandai ada lampu hijau. Ya, sejajarnya itu ada lampu hijau. Di sinilah kita memulainya. Nah, kita niat ya. Niatnya boleh aja bahasa Indonesia. Sengaja aku tawaf umroh karena Allah Ta'ala. Ya. Karena tawaf ini banyak ya. Jadi selain tawaf umroh, ibu juga boleh nanti selama di sana tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah nggak perlu pakaian ihram. Misalnya ibu lagi mau sholat zuhur, masih lama nih azan zuhur.
tawaf aja lah dulu, boleh tawaf sunnah. Niatnya sengaja aku tawaf sunnah karena Allah Ta'ala. Udah, pelaksanaannya sama seperti tawaf umroh, 7 kali juga. Ya, 7 kali. Nah, nanti sekali mutar ini, terus sampai batas rukun Hajar Aswad ini terhitung 1. Ya, terhitung sejajar dengan rukun Hajar Aswad sampai lampu hijau itu terhitung 1. Muter lagi 2. Muter sampai berakhir nanti ketujuhnya sejajar ini. Ya. Kemudian setelah tawaf, ya, enggak, kalau tawaf sunnah enggak perlu ada sa'inya. Tapi kalau umroh, ya, baru